Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tadfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini khususnya saya, Allah izinkan berkumpul dan bertemu bersama hadirin jamaah yang pagi hari ini saya juga kaget. Saya kira LA sudah mulai panas, ternyata masih dingin. Malam saya datang nggak bawa jaket, untung masih pakai baju lapis-lapis. Jadi cukup kuat lah, ternyata 12 derajat ya. Ada di Indo ya biasa range. Kalau di Celsius kan 26 mungkin sampai 30. Alhamdulillah pagi yang cukup segar ini Allah masih memberikan kita nikmat yang mahal Bapak, Ibu. Nikmat yang para nabi pun selalu punya dan mereka menjadikan nikmat itu nikmat yang tidak terbanding harganya dengan apapun yang dimiliki di dunia, yaitu nikmat iman. Karena dengan itu Nabi Nuh kuat 950 tahun mendakwahi kaumnya. Nabi Ibrahim dengan nikmat iman berani ketika akan ditantang atau dimasukkan ke dalam bara api. Dengan itu Nabi Lut pun berani menghadapi kaumnya. Dengan iman pula Ismail berani mengiyakan ajakan yang dimimpikan oleh ayahnya. Dengan iman juga Yusuf alaihissalam bisa melewati gejolak kehidupan yang luar biasa. Dengan iman juga Yakub bisa kuat dan juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan ketetapannya, terutama mengenai anaknya Yusuf alaihissalam. Dengan iman juga Musa berani menghadapi Fir'aun. Dengan keimanan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi suri tauladan luar biasa. Dari terusir dari tanah kelahirannya hingga kemudian dikenal dengan sebuah penaklukan yang tidak ada pertumpahan darah di dalamnya, yaitu Fathu Makkah. Dan kemudian dua kota utama ini menjadi kiblat kita hingga hari ini dalam dunia keislaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membaca ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ayat ini cukup familiar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sering diterjemahkan Allah tidak membebani hambanya kecuali dengan apa yang ia mampu. Bagi mereka apa yang mereka lakukan dan bagi mereka juga apa yang mereka lakukan. Saya tidak ingin membahas la yukallifullahnya. Saya ingin kita coba merenungi sedikit laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dalam bahasa Arab ya, ada kaidah yang berbunyi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya huruf berarti ada perbedaan makna. Kalau kita cek, orang Arab sendiri pun bingung mereka. Ketika ayat ini turun, orang Arab itu bingung. Karena tidak pernah dalam sejarah mereka ada kata yang namanya iktasabah, itu enggak ada. Hanya ada kasabah. Kasabah itu melakukan. Yaksibun, kasabah yaksibu itu melakukan, atau amal, amila ya'malu, itu bahasa Arabnya. Itu melakukan. Ketika turun ayat yang berbunyi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, mereka bingung. Kemudian para ulama tafsir pun juga menjelaskan. Maknanya apa sih? Satu laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka lakukan, dan bagi mereka wa 'alaiha maktasabat, apa yang mereka juga lakukan. Ternyata kalau kita cek, laha makasabat itu artinya apa yang mereka lakukan dalam hal kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, dan apa yang mereka lakukan dalam keburukan. Uniknya di sini, bahwa Allah hanya menggunakan kata yang singkat, laha makasabat, apa yang mereka lakukan dalam kebaikan. Maknanya apa? Melakukan kebaikan itu sungguh mudah. Maksudnya ke sana. Sedangkan Allah tambahkan tak wa 'alaiha maktasabat, dimaknai bahwa
melakukan keburukan sejatinya adalah sesuatu yang susah. Ya. Maka kalau kita cek dalam sebuah hadis, Nabi pernah mengatakan, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang mengganjal di hatimu. Dan engkau benci ketika manusia tahu. Bayangkan Pak, 2 item itu saja. Satu perbuatan dosa, mohon maaf misalkan. Kita lakukan, kita sedang melakukan 2 tipu daya Pak. Satu tipu daya terhadap diri sendiri, bahwa hati ini sebenarnya mengganjal. Hati ini pasti menolak. Yang kedua, ketika kemudian manusia tahu, kita juga pasti mengelak Pak. Yang kita lakukan adalah kita menyembunyikan keburukan ini agar manusia jangan sampai tahu. Karena kalau manusia tahu, ini pasti nggak benar. 2 ini saja kita sudah mati-matian mempertahankan. Sedangkan dalam kebaikan, Nabi nggak pernah mengatakan. Dalam sebuah diskusi saja bahkan Nabi berkata, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang menginginkan sebuah amal kebaikan, baru berniat, kemudian tidak jadi melakukannya, niatnya saja sudah dihitung satu kebaikan. Kemudian kalau dia melakukannya, Nabi katakan Allah lipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Semudah itu ternyata berbuat baik. Hanya saja memang kita perlu perenungan kembali bahwa apa yang tersembunyi dari Al-Quran, misal tadi ayat tadi, laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Kita ambil contoh misal perbandingan katanya Pak ya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 207, bunyinya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an ya fastami'u, maka perhatikanlah. Dalam bahasa Arab ada sami'a yasma'u, ada istama'a yastami'u. Ada sami'a yasma'u, ada istama'a yastami'u. Sami'a itu mendengar. Yasma'u itu mendengar. Istama'a yastami'u itu mendengar tapi dengan memperhatikan. Seperti balik ke kaidah tadi, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya kata atau bertambahnya huruf ada maksud berbedaan makna. Maka tadi sami'a hanya cukup mendengar, istami'a mendengar dan memperhatikan. Sama, kasaba melakukan, iktasaba melakukan tapi penuh dengan upaya. Nah, itu yang Allah sembunyikan maknanya dalam lafaz yang berbunyi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Makanya setelah itu kan kita iringi dengan doa ya Rabbana la tu'akhidna sampai dengan selesai. Nah, khawatir sesuatu yang mungkin kita rasa baik ternyata memang karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, tipu daya syaitan. Yang baik ini kemudian terhias, ya, padahal yang dilakukan adalah keburukan. Maka kita mohon kepada Allah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa yang baik tetaplah akan baik dan Allah juga mempermudah kebaikan itu dalam diri kita. Dan yang buruk Allah buktikan bahwa itu buruk. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa melakukan keburukan butuh effort luar biasa dan juga akan mengganggu jiwa kita, akan juga mengganggu kekhusyuan ibadah kita. Maka yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Semoga Allah berikan kepada kita hidayahnya dan juga Allah jadikan kita pribadi yang lebih istiqomah. Adanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalan sih, tinggal di Bandung. Ada orang Bandung? tapi saya lahir kecil Jakarta di Sunter. Usia 8 tahun saya udah pesantren di Jawa Timur, di Magetan Pak, di Magetan dekat Al-Fatah sih. Di mana Pak? Magetannya mana? Saya dekat Goranggareng, pesantren saya. Oh iya, Takran juga dekat. Terus saya pesantren juga di mana? Di Darul Quran, ya punya Ustaz Mansur. Terus kuliah di UIN, S1, S2, sekarang juga sedang dosen dan ngajar juga di pesantren. Gitu. Ini yang kedua ke Amerika ini.
pertama dulu 2023 sampai 2024 ya, ya di New York di Al-Hikmah. Ini pertama, yang kedua datang 2026 ke LA, kemudian nanti insya Allah hari Kamis kalau saya nggak salah 30 itu sudah menuju ke New York kembali. Itu saja mungkin perkenalan singkat, nanti bapak-bapak kita lanjut ngobrol lagi. Semuanya sampai Juli aja. Jazakumullah khairan, Pak Ustadz Ibrahim Abdul Jabbar. Sampai hari Kamis beliau akan ke Masjid Al-Hikmah, masjid di New York sampai bulan Juli insya Allah. Terima kasih, semoga